terus dipotong-potong. Dulu pernah sini ada perempuan yang cantik di depan itu. Ya, terus di belakang ada orang yang besar di sebelah kolam. Dulu sebelum jadi rumah ini tempat kayak lapangan luas dan banyak tumbuh-tumbuhan yang rindang. Dan kata orang-orang sih zaman dahulu tempat pembantaian. Sekitar tahun 2001, nah itu ada kejadian, ada orang lewat, ada cewek, kemungkinan sekitar masih jam 9, jam 10, ada kepala melempar sendiri, dia keluar. Kisah pilu tentang pembantaian konon telah terjadi di tempat ini. Sejarah yang terlupakan telah tertoreh menjadi lembar hitam negeri ini. Akankah mereka yang tak kasat mata memberi penjelasan, temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Sebuah pabrik yang telah usang dan tak dihuni puluhan tahun kini menjadi tujuan untuk penelusuran tim Jejak Paranormal. Lokasi yang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur menyimpan kisah peristiwa tragis di masa silam. Dari pengakuan warga sekitar, sebelum pabrik ini dibangun adalah sebuah tempat bekas pembantaian manusia. Sesosok makhluk yang tak berkepala dan perwujudan genderuwo seringkali terlihat di area bekas pabrik pedal ini. Konon di salah satu ruangan yang tak pernah dibuka selama 25 tahun disinyalir adalah tempat pembantaian tersebut. Akankah tim Jejak Paranormal dapat mengungkap kebenaran dari peristiwa tersebut? Bersama Ki Pranalewu, Ana Cike, Caca Degelis, dan Ki Darto akan mengungkap dan melakukan pembuktian di tempat ini. Ya pemirsa, ini banyak sekali antusias warga setempat yang melihat langsung proses Jejak Paranormal. Langsung aja nih, kalau dari Ki Darto sendiri, mungkin bisa diterawang sekilas tentang tempat ini dan eksistensi keberadaan makhluk-makhluk astral itu seperti apa yang memang berada di sini. Nah, di sini yang di atas sana itu seperti genderuwo, yang di sebelah bawah pojok selatan sana itu seperti kerang, Center dong ini. yang sebelah utara sana itu seperti gombel. Udah kita coba ke sana ya. Ayo, Caca. Pemirsa, berhubung tempatnya juga tidak memadai untuk kita melakukan penelusuran bersama-sama, langsung aja saya dengan Caca, Ana dengan Ki Darto ya. Kita akan melakukan pembicaraan ya, Ana ya, Ki Darto ya. Yuk. Ya pemirsa, kita mau libatin penonton ya. Berhubung penonton banyak. Caca, nanti kamu pilih siapa aja, orang siapa aja di sini
terserah kamu pilih siapa aja. Kita minta 3 orang. 3 orang. Ya. Mas siapa? Mari sana. Mas Agung, ini Mas siapa? Mundur. Agung, ini siapa? Adit. Ini Adit. Siapa? Surya. Ya pemirsa, ini ada Agung, Adit ya. Ading dan Surya. Kita mau coba bermain di sini ya, bermain untuk menyerap energi yang ada di sini ya pemirsa ya. Saya mau ini ya. Ini langsung Nelsitika ya. Langsung Nelsitika. Ayo. Los semuanya los. Los semuanya. Ya pemirsa, sengaja saya kumpulin beberapa orang. Ini tinggal satu yang belum saya ikut bermainnya. Awas kamu pegang. Assalamualaikum. Coba ada yang siapa? Caca, kamu tanya ini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Mbak siapa, Mbak? Mbak Haji. Ya Mbak Haji bisa cerita ke kita Mbak Haji. Karena di sini antusias ya pemirsa dari penonton dari Lamongan ini Mbak Haji ya. Biar penonton di sana juga tahu keberadaan Mbak Haji di sini fungsinya itu untuk apa. Seperti itu. Mbak Haji sudah berapa lama di sini Mbak Haji? Bagaimana Mbak Haji? Saya ke tahun berapa tahun tuh saya ke tahun itu? Saya ke tahun berapa tahun? Ada yang tahu saya ke tahun? 50. Oh sudah 50 tahun Mbak Haji. Bisa diceritain sejarah ini Mbak Haji? Apa aja Mbak Haji? Bisa diceritain ke kita? Biar Mbak Haji sebagai tokoh yang memang pernah melihat langsung kejadian-kejadian di sini. Biar anak cucu dari warga sekitar sini tahu tentang sejarah tempat ini Mbak Haji. Pembunuhan Mbak Haji. Pembunuhan apa aja Mbak Haji bisa diceritakan? Bagaimana? Kenapa menangis Mbak Haji? Anaknya anak Mbak Haji kenapa? Dibunuh di tempat ini. Oleh siapa kalau boleh tahu? Pada zaman Belanda, dibunuh oleh Belanda. Ya, menurut penuturan dari Jin Horin yang memasuki tubuh mediator ini, ada anaknya yang memang dibunuh oleh keluarga Belanda. Ya bukan begitu Mbak Haji? Itu kejadiannya bersalah atau tidak Mbak Haji? Pada saat itu ini kekejaman dari bangsa-bangsa penjajah pada zaman dahulu kala ya, yang memang mau mencoba langsung atau menjajah daerah Lamongan ini ya pemirsa ya. Nah Mbak Haji mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Haji, bisa keluar dengan sendirinya. Nah, kita mungkin si Caca mau tanya dulu. Saya mau libatin satu. Tadi ada warga ya. Ini siapa namanya tadi? Surya. Ya. Caca tanya-tanya. Ini minta lampu lagi nih, ini ke sini.
kamu bolongin ini di atas ini, pasir ini, kamu bolongin yang mana aja. Dibuat bolongan, dibuat bolongan. Dibuat bolongan. Oke, udah cukup. Saya minta ambilin daun apa namanya? Daun jambu. Ini enggak. Berapa? Nah, pemirsa, saya mau berinteraksi langsung sama jin yang memang berada di sini melalui tubuh Surya untuk menguatkan tubuh Surya agar Surya bertambah kuat ya. Surya duduk dulu sini ya. Saya mau coba panggil ya. Kerasin badannya. Kerasin sakit Surya? Kepalanya sakit? Gak ada sama sekali. Badannya sakit? Gak ada sama sekali. Gak ada sakit sama sekali? Sama sekali. Ya, makasih Surya ya. Sukses buat Surya. Ya pemirsa, kita langsung penelusuran sampai aja ya. Jangan ya. Oh, kayaknya Caca udah ya. Ya, gimana dulu tanya-tanya? Ya. Iya. Tadi gimana? Siapa? Mas Adi ya? Oh, Agung. Tadi gimana, Agung? Tadi ada yang masuk ke kepala saya. Oh. Saya masukin. Kepala saya ditusuk. Seperti ditusuk-tusuk atau apa? Tadi dari bibir saya. Dari pas nonton ini langsung ya? Kalau dari adik sendiri gimana? Ya. Sama atau? Sampai Si. Jadi ngeblank ya, pada saat trans itu ngeblank semua ya? Seperti itu ya? Oke, makasih banyak Agung atas waktunya ya, adek. Sukses semuanya ya. Kalau gitu, kita langsung penelusuran ya. Nah, pemirsa, ini ada ruangan yang memang kosong. Dan kosong di sini, Cak. Ada sebuah kamar atau sebuah ruangan yang memang sudah sekitar 25 tahun itu nggak pernah dibuka sampai sekarang. Jadi energi yang memang dihasilkan dari tempat ini cukup lumayan besar nih. Nah kalau dari Caca, Allah Akbar. Tadi saya sempat kasih sesuatu nggak? Iya. Sepintas. Pintas. Nah, pemirsa ya. Ini langsung berdiri nih. Ini merinding ya pemirsa. Ini nggak dibuat-buat. Jadi pada saat saya langsung menoleh refleks. Itu terlihat jelas. Caca juga melihat ya. Kelibatan ya. Ini kencang banget ya. Nah, kalau dari Caca sendiri nih, yang dirasain di tempat ini apa sebelum melihat yang tadi sekelebatan itu? Ini ya merinding. Terus kayak dengar suara-suara gitu. Seperti apa suaranya? Seperti gitu-gitu. Lirih ya? Iya kayak lirik kecil tapi suaranya. Coba kita ke sana dulu. Coba yuk. Yuk, pemirsa. Di sini selain sosok Wewe Gombel, ada sosok apa lagi Ki? Penghuni tetap di sini. Ya Allah. Tuh lihat, Riti. Di atas. Di atas tadi kayak ada. Ini pemirsa, di atas tuh nggak mungkin ada orang sama sekali ya. Tapi barusan ada eksistensi dari sosok makhluk gaib penghuni di sini. Pas kita masuk seperti ada lemparan, tapi nggak ada batu jatuh ke bawah. Kita dengar cuma suara di atas aja ya Ki ya. Ya itu namanya genderuwo. Oh ini genderuwo ya? Ya pemirsa, Pidato sedang berinteraksi dengan sosok genderuwo. Mau turun. Goyang-goyang tuh goyang-goyang. Mau Nggak berdiri. Lah. jadi ini goyang sendiri nih di zoom tuh. Ini nih goyang. Tadi goyang-goyang sendiri ini ya. Karena sosok genderuwo itu udah mulai mendekat ke arah sini ya Ki, di situ tuh. Turun di situ tuh. Turun.
Ini padahal di sini nggak ada angin sama sekali ya Allah. Assalamualaikum. Nah di sini, Ya, ini rumahnya di sebelah sini ya. ke timur ya. Heeh. Tapi parisarannya luar Wewe Gombel itu ya. rumahnya. Ini rumahnya selalu. Bapak ke ini. Di sebelah sini. Bapak ke timur rumahnya. Kidarto bisa berinteraksi lagi nggak dengan mereka, berkomunikasi, ngobrol, berinteraksi gitu kan di sini? Coba ini. Ya. Ada bau busuk juga pemirsa di sini, kecium bau busuk. Untuk membuktikan keberadaan mereka, mudah-mudahan mereka mau berinteraksi dengan mau menggerakkan salah satu dahan pohon yang ada di sini ya pemirsa ya. Nah, kenceng. Goyang tapi cuma bagian atasnya aja ya. Nah, ini pemirsa di sini sekarang Kidarto sedang berinteraksi lagi, berkomunikasi. Mudah-mudahan astagfirullahaladzim. Tumbal kepala. Jadi di sini Aki ya. Ada kepala. Kerbau. Tumbal. Oh, jadi Tumbal. di sini ditanam ya Ki ya. Di sini ada tumbal kepala kerbau bertanduk. Memang sengaja ditanam oleh yang punya tempat ini. Kalau tempat pembantaiannya itu di sebelah mana ya Ki ya? Di sebelah sana bukan? Di sebelah selatan ya. Di sini utara ya. Karena Ana juga merasakannya dari arah sebelah sana sih. Ya pemirsa, kita udah keluar dari semak-semak belukar yang untuk berjalan kita tuh agak-agak kesulitan karena di sana juga banyak paku juga ya, ngeri nembus. Kita ke arah mana nih? Ke arah selatan sebenarnya. Iya, ini ada sosok apa aja tuh Ki? Seperti kera. Ada sosok kera. Selain sosok kera apa lagi tuh? Itu Di sebelah situ, sini, ada sini juga ada kita lihat juga. tangga sebelah tengah-tengah tangga itu. Nah, Genderuwo. nah, Genderuwo ya, dia melemparkan sesuatu ya. Dia melemparkan sesuatu pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dia ada dia. Bisa berkomunikasi lagi untuk mereka berinteraksi dengan kita. Tunjukkan eksistensi kalian untuk membuktikan keberadaan kalian. Assalamualaikum. Teh, Ya, itu teh. Allahu Akbar itu. ah, Sudah ya. astagfirullahaladzim. Teh itu banget teh, gede teh. Ya Allah, ambil. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah berinteraksi dengan kami. Bisa tunjukkan lagi eksistensi kalian.
Astagfirullahaladzim, sosoknya kelihatan keambil nggak, Dri? Bowo. Nggak ngambil teh. Ya Allah. Kejauhan teh, mau gelap. Gelap, tapi kelihatan banget kan? Gede banget. Iya. Gede hitam. Ini tadi kelihatan di sini sosok wanita, kaca juga ngeliat, dan kameramen juga mungkin merasakan ya tadi ya. Ini lihat nih, ini masuk ke sini, kaca bulu kuduknya sangat kencang. Di sini ada sosok wanita, tapi bukan wanita yang saya lihat tadi barusan. Ini memang ada wanita lain bentuknya ya. Kalau dibilang mungkin ini kuntilanak caca, tapi tidak seperti wanita pada umumnya. Kupingnya memanjang, rambutnya panjang, tapi kupingnya tuh kalau saya gambarnya ini seperti monster. Di sini energinya cukup kencang, tapi saya nggak melihat apa-apanya di sini. Itu ini ya? 25 tahun. Juga pemirsa ya, ini 25 tahun sudah apa namanya? Tidak dibuka-buka, tidak memang langsung aja dikunci kayaknya ya. Saya mau coba periksa dulu ya. Ini energinya ini cukup lumayan. Saya nggak mau ungkapin, biar nanti Caca melakukan perjalanan astral di mana dia berada di satu tempat yang memang belum pernah Caca datangin sebelumnya, untuk mendapatkan reaksi-reaksi dari emosional yang memang saya melihat ini susunan tubuh ya, banyak susunan tubuh yang sudah terkoyak, sudah lama mungkin akibat disiksa mungkin ya. Assalamualaikum. Ini banyak banget jin-jin horin yang memang berada di sini. Karena tempatnya tidak memungkinkan, Cak. Karena mau coba tarik horin yang memang berada di sini biar kamu bisa ngerasain langsung. Saya mau Caca merasakan langsung emosional dari potongan-potongan tubuh yang memang sudah cukup lama sekali berada di sana. Jin-jin horin, penampakan dari jin-jin horin yang menyerupai sosok-sosok yang memang pernah hidup pada masa lampau, sehingga dia mengalami tragedi, mungkin disiksa, lalu dibunuh dengan sedramatis yang kita tidak pernah bayangkan ya, dengan kekejaman yang memang mungkin pernah terjadi di sini. Assalamualaikum. Dan berjasa ya rijal gaib, ya rijal jin. Ayo. Bos. Masuki ruangan putih yang memang dilihat oleh Caca. Masukin ruangan putih tersebut. Lihat kejadian pada masa lampau yang memang pernah terjadi di sini. Kamu lihat, kalau memang ada yang bisa kamu interaksi, kamu ajak komunikasi, coba kamu lakukan komunikasi tersebut. Ini air mata menetes ya, lihat, belum lihat sosoknya. Ini basah nih, air matanya sampai netes, lihat nih, sini, air matanya. Saya coba saja lihat satu fenomena kejadian pada masa lampau yang memang dia bisa melihat dan merasakan tentang kekejaman
bangsa-bangsa atau orang-orang yang memang membunuh berbagai macam suku dan karakter-karakter manusia yang memang berada di Lamongan ini pada masa lampau tersebut ya. Ini masih menetes nih, hati-hati lagi. Biar mata menumpuk di sini. Merasakan kesedihan yang luar biasa pemirsa. Ya pemirsa sudah kembali ya. Caca kembali ke tubuhnya lagi. Ini bisa lihat air mata yang berlinang ya. Bantu kasih minum dulu biar agak tenang. Ini tidak direkayasa sama sekali, memang inilah yang dialami oleh Caca untuk melakukan perjalanan astral di mana dia berada di satu dimensi lain yang dia tidak melihat teman-temannya pada saat itu. Jadi tadi saya tuh melihat jadi ada keluarga itu dia hidup bahagia, terus tiba-tiba kayak ada apa ya, tentara atau apa dari Belanda gitu masuk ke rumahnya, entah dia mau minta apa, terus jadi dalam keluarga itu ibunya itu kayak yang masih zaman dulu ya, jadi pakaiannya kayak jari terus dia pakai konde gitu-gitulah dia kayak gitu, terus tiba-tiba kayak anaknya ditarik-tarik, tiba-tiba ibunya ditusuk kayak pakai pedang gitu, ditusuk terus dipotong-potong, terus bapaknya mau nolongin anaknya, bapaknya juga dibunuh. Katanya tolong ini dirawat Tempat ini. Karena mau nanti kamu ditemani kamera, satu kameramen dan kamu memegang handycam. Kamu tunjukkan di mana aja tempat-tempat yang tadi satu keluarga itu dibunuh dan disiksa. Jadi Caca melihat di sini nih, ini ada keluarga gitu kayak lagi duduk-duduk, terus kayak tiba-tiba dari sana tuh kayak ada yang gedor, tentara Belanda gitu, ada yang gedor, tiba-tiba anaknya dua orang laki-laki itu ditarik ke depan, tiba-tiba ibunya itu dari sini nyelamatin anaknya karena apa ya, dia lari di depan, terus mulutnya itu ditusuk pakai pedang. Jadi ibunya dari sini dia lari dari sini nih pemirsa, dari tentara Belanda yang dari sana itu jadi langsung terus karena ibunya berusaha pengen nolongin anaknya jatuh, terus dia dipotong-potong dari sini. Bapaknya juga nggak nolong, terus bapaknya didorong ke sini pemirsa, didorong ke sini, dan airnya juga dipotong-potong, dan itu juga ada jabang sinetnya dan itu darahnya kemana-mana. Ya pemirsa, Caca melakukan penelusuran. Tadi sudah saya kasih cue-nya untuk dia menunjukkan keluarga yang memang pernah dibantai. Ternyata memang benar di dalam ruangan tersebut, ruangan yang memang sudah 25 tahun tidak dibuka sama sekali. Nah, ini saya akan mencoba alat deteksi energi, keberadaan energi dari metafisik yang insya Allah mungkin bisa kita buktikan ya. Kalau memang kembali lagi, kalau misalkan lampu ini lampu hijau yang menyala berarti ada unsur positif di dalamnya. Tapi kalau merah biasanya jin-jin horin yang dikendalikan oleh jin-jin yang memang berada di sini pemirsa ya. Saya mau coba ya, sambil nunggu siapa Caca
Saya mau ini dulu alatnya ya, hidupin. Nah, ini lihat, bisa lihat nih. Ini bisa dilihat nyala ya lampunya ya. Lampu merah berarti menunjukkan energi yang cukup keras, yang cukup besar. Energi hitam ya bisa dibilang ya, energi negatif yang cukup keras nih. Yang memang berada di sini ya. Nah, ini semakin kencang nih. Ini juga ini gunanya untuk mengatur suhu energi yang memang berada di sini ya pemirsa ya, dari angka-angka ini ya. Ini masih ini ya, masih berkedip-kedip. Nah, ini ada energi positif sedikit nih. Nah, ini cukup kuat lagi nih energinya nih. Bisa dilihat nih. Ya. Ini coba pengen tahu gelombang elektromagnet yang dihasilkan oleh aliran-aliran metafisik nih, Caca. Jadi Kiprana coba pancing energi melalui alat detektor pencari energi yang sangat tipis sekali yang dihasilkan oleh alat ini. Ini apa namanya? Kayaknya energinya nih sudah tidak tertangkap oleh ini ya, sudah tidak tertangkap oleh alat ini. Kita mau coba ini aja. Saya pengen lihat seberapa besar sih energi yang memang dihasilkan di dalam ruangan yang kamu lihat, menyaksikan pembunuhan, pembantaian, serta kekejaman dari orang-orang yang memang telah membuat sesuatu yang cukup membuat kamu ketakutan tadi ya. Yuk, ke sana. Hadir. Nah, ini semakin kencang nih pemirsa nih, bisa dilihat nih. Hadir. Wah, kencang banget. Ini bisa dihasilkan, bisa disimpulkan memang di ruangan ini cukup besar energi. Nah, ini semakin kencang, semakin besar energi yang dihasilkan oleh jin-jin horin dan jin-jin yang menghuni tempat ini, sehingga membuat satu dramatisir rasa ketakutan yang dihasilkan oleh jin-jin yang memang berada di sini pemirsa ya. Ini karena ada orang, jadi energinya mungkin atau jin-jin yang berada di sini nih langsung ini datang lagi, karena mereka juga tidak suka dengan kehadiran manusia ya. Tapi dengan adanya alat detektor energi dari metafisik ini tidak bisa dipungkiri ya, keberadaan mereka ini kencang banget nih. Ya, saya rasa mungkin cukup. Ini juga sudah walaupun masih ada deteksinya, tetapi tidak pada saat kita mau masuk ke sini, Caca. Kita langsung temuin Ana sama Ki Darto aja kali ya. Yuk, saya matikan dulu alatnya. Pemirsa, itulah antusias dan kegiatan dari tim Jejak Paranormal yang membuktikan segala mitos dan segala tempat-tempat yang dianggap angker oleh sekitarnya. Sebelum kita melakukan penutupan, buat warga Lamongan, terima kasih banyak. Biar bagaimanapun makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Saya Kiprana Lewu. Tetap saksikan Jejak Paranormal setiap Jumat dan Sabtu di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.